Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Meneruskan bab kemarin tentang munakahat atau pernikahan, yang mana pernikahan ini bukan hanya melibatkan dua orang saja, suami istri, bukan. Tidak sesederhana itu. Bahkan di dalam pernikahan itu kita, rumah tangga itu memuat semua orang yang terhubung. Ada mertua, ada orang tua sendiri, ada ipar, ada tetangga baru dari pihak istri ataupun pihak laki-laki, pihak suami. Jadi peran paling penting di sini adalah suami. Karena ibarat dalam mobil yang penumpangnya adalah seluruh keluarganya suami istri, mertua, ayah, adik, kakak ipar, paman, dan supirnya adalah sang suami. Sedangkan kernet, istilahnya kernet kalau di bahasa kol saya waktu sekolah itu kernet. Kernet itu yang kontrol supir, yang mengarunginya adalah supir. Jadi harus kedua belah pihak ini, antara supir dan kernet harus kerjasama. Kalau supirnya ketika ngantuk, kernet mengingatkan, awas. Ketika hampir berhenti, kernet yang mengingatkan, berhenti bir, ada yang mau turun, ada yang mau naik. Itu kernet gak boleh ikut-ikut ngatur terlalu parah, gak boleh juga. Biar saya nyetir bareng gitu, gak bagus. Justru tambah kalau mengemudikan mobil lu gak boleh berdua, gak boleh dua orang, yang satunya ngegas, satunya nyetir, gak boleh. Cukup satu saja, cukup suami. Peran suami di sini. Istri nggak boleh lepas. Biarkan sampai nyetir saya yang tidur. Kalau bisa jangan, kerjasama. Ketika supir lelah, ingatkan kernetnya, tidur dulu mas, istirahat dulu mas, istirahat. Setelah fit baru lanjutkan perjalanan. Itulah gunanya istri. Istri itu hanya bisa membarengi suami. Kalau terlalu, karena yang di pengemudi itu memang fitrahnya harus suami, gitu, harus seorang suami. Yang nyetir harus seorang suami. Saya pernah dengar cerita daripada Habib Segaf Baharun Dalwa. Beliau ini seorang yang alim alamah, bergelar doktor, dan sekarang katanya akan mengejar gelar profesornya. Beliau orang yang alim alamah dalam segi ukhrawi, akhiratnya top, sudah alim. Segi materi beliau itu sangat kaya sekali. Dan segi segi popularitas beliau sangat luar biasa di Dalwa. Beliau itu dihormatinya itu luar biasa. Maha guru beliau itu, ketika beliau datang semua berdiri. Intinya terhormat, mulia dunianya. Ketika beliau mengisi suatu acara, beliau mengutarakan, tahu nggak kenapa saya mempunyai kehormatan seperti ini? Kenapa saya ini kaya? Sama kan pasti mandang saya kaya, saya terhormat, dan saya alim. Para orang-orang diam, mungkin gara-gara sampai putranya Abah gitu. Oh bukan, justru saya kaya seperti ini, saya khidmah, saya mulia seperti ini karena saya putra ibu saya, bukan putra bapak saya. Yang Habib Baharun kan luar biasa alimnya, alamnya, karena waliullah beliau itu. Istrinya itu kalangan orang biasa lah, biasa ada tapi kalangan orang biasa. Tapi justru beliau mengaku kalau saya sukses seperti ini gara-gara saya jadi putra ibu saya.
ternyata ibunya itu subhanallah, masya Allah kepada suaminya, taat dan baktinya kepada suaminya, sehingga dia akan kelak mempunyai anak yang sukses luar biasa gara-gara peran ibu, hormatnya seorang istri, khidmahnya seorang istri kepada suaminya. Ibunya Habib Segaf itu nggak pernah bertanya kepada Habib Segaf mau kemana dari mana. Saking hebatnya, saking tidak maunya mencampuri urusan laki-laki, sehingga karena wajar kalau mempunyai putra seorang Habib Segaf baru yang sangat luar biasa entah dunia dan akhiratnya. Ini sebelum cerita saja. Dan juga ini setelah rumah tangga ada fase baru. Di rumah tangga itu enggak selamanya enak-enakan terus gitu. Pasti ada duri-duri, pasti ada bumbu-bumbu rumah tangga, pasti ada pertengkaran. Nah, ini perannya adalah kedua belah pihak, enggak bisa berperan salah satunya. Jadi kalau sang laki-laki merasa punya peran dalam hal ini, dalam ketika sudah ada pertengkaran, dan yang istri juga punya peran, saya juga harus berperan. Akhirnya saling menasihati. Saling menasihati itu bagus, baik, tapi jangan bersamaan. Tukaran jadinya, debat jadinya, gantian. Jadi ini harus sama-sama berperan. Saya ingat kisah bapak kita. Jadi ini banyak beberapa versi. Saya ambil versi yang Nabi Adam ini ya. Jadi di dalam dinas haji, di dalam manasik haji itu ada ibadah yang berupa wukuf di Arafah. Ada salah satu rukun haji yang berupa wukuf di Arafah. Wukuf itu diam di Arafah. Arafah itu suatu tempat. Ini versi Nabi Adam ya. Banyak versi, ada versi Nabi Ibrahim. Ini Arafah itu dari kata Arafah, Araftu, pengertian. Kalau terjemah bebas itu dari kata pengertian. Nabi Nabiullah Adam dan Ibu Hawa itu ketika terusir, dikeluarkan daripada surga, Nabi Adam terpencar di bumi, di dunia ini, di bumi yang kita tempati ini. Kita perlu ketahui, kita sebagai anak keturunannya Nabi Adam jangan sampai punya anggapan bahwasanya Nabi Adam ini salah, maksiat kepada Allah. Jangan sampai. Kalau sampai punya anggapan seperti itu, keberkahan hidup kita di dunia ini nggak akan ada. Nabi Adam bukan seperti itu. Nabi Adam bukan orang yang terlena dengan setan, bukan. Nabi Adam itu diriwayatkan karena setan mengucapkan wallahi, demi Allah, sehingga Nabi Adam itu takut dengan lafaz Allahnya itu, sehingga Nabi Adam itu mau makan buah yang dilarang oleh Allah. Buah khuldi itu entah, katanya ada yang mengatakan apel, bukan nama buah khuldi, itu bukan nama buah, itu yang ngasih nama setan juga. Setelah Nabi Adam dikeluarkan, sikapnya Nabi Adam dikeluarkan di dalam surga, keluar ke bumi ini sampai bertemu di suatu tempat dengan Ibu Hawa. Nabi Adam, araftu ya Hawa, aku tahu Hawa ini salahku. Sedangkan Ibu Hawa juga mengatakan araftu ya Adam, aku tahu Adam ini salahku. Jadi sama-sama menyalahkan diri sendiri. Araftu sampai tempat itu dinamakan Arafah. Itu dinamakan Arafah karena saling pengertiannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Beda dengan kebanyakan rumah tangga. Pasti yang disalahkan pasangannya. Kon gara-gara awakmu ngene iki. Yang perempuan gara-gara sampean Mas. Itu akhirnya bertengkar enggak selesai-selesai. Jadi pengertian adalah komunikasi, dan pengertian itu hal senjata paling utama untuk meredam pertengkaran di rumah tangga. Alhamdulillah, ini mungkin kita bisa teruskan besok atau lain kali. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.